Oke, kembali lagi di Bingal. Bingal is not a Go tutorial, hanya sekedar dokumentasi pribadi belajar Go. Jadi kalau ada salah-salah ya mohon dimaafkan dan feedbacknya mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, di menit keberapa, detik keberapa ada yang salah atau ada koreksi. Seperti itu. Nah, kita udah lumayan jauh ya tentang masih di topik tentang methods and interfaces. Ini recap dulu sedikit ya tentang interface. Kemarin ada satu PR kita untuk memahami sebuah paragraf ya. Nah ini, dia bilang implicit interfaces decouple the definition of an interface from its implementation. Dia bilang, yang saya pahami ini seperti ini. Dia itu antara interface sama implementasi itu bisa beda package ya, which could then appear in any package without prearrangement. Jadi kayak dia kasih contohnya juga ya. Contohnya itu apa ya kemarin, stringer ya. Nah ini. Jadi dia kayaknya punya konvensi yang nggak tertulis gitu. Kalau nama interface-nya stringer ini, dia punya metode namanya string. Kayak appser kemarin itu ada metode namanya apps dan seterusnya. Jadi kayak gitu-gitu patternnya. Nah, si type stringer ini, yang interface ini, itu di dalam package kita nih nggak ada, ya kan? Nah itu artinya barang itu mungkin ada di dalam package format ini, bisa jadi seperti itu. Jadi kita mau define implementasi itu nggak harus define interface-nya duluan, boleh jadi udah dibikinin sama package yang lain. Itu sih yang kita pahami ya. Mungkin kalau ada saran silakan. Nah kita lanjut dulu tentang error. Nah error di Go ini lumayan ini ya, lumayan deskriptif gitu. Misalnya kayak nil interface, nil interface. Nah ini kalau misalkan var i ya. Ini kalau saya panggil kayak gini harusnya error ya. Nah, bla 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 panik runtime error invalid memory. Cukup ini ya, cukup apa namanya? Panjang gitu, lengkap tuh kalau error di dalam Go. Jadi kalau dia ngambek dia kasih alasan ngambeknya karena apa tuh, nggak kayak cewek. Terus itu tentang error. Go programs express error state with error value. Kita akan banyak ketemu dengan kayak gini nih, error. Karena filosofi di Go itu setahu saya error itu harus di handling, di manage sama si programmernya gitu. Jadi nggak ada istilah try apa sih namanya? Ya error handlingnya Go tuh kita bikin sendiri. Karena kita yang bertanggung jawab dengan si jalannya si aplikasi gitu. Error type itu adalah sebuah built-in interface. Sama kayak format stringer. Nah, ini kan format gini ya. Jadi error itu punya, dia nggak kasih nama error gitu ya. Nah, dia punya metode namanya error. Dan ini kita bisa bikin implementasi atau metode sendiri di package kita. As with format stringer, the format package looks for the error interface when printing values. Functions often return an error value, and calling code should handle errors by testing whether the error equals nil. Ini agak kurang cukup ya. Wait. Ini kalau dinaikin hapus. Oke, kurang naik. Editor position. Coba topnya. 0 pixel. Oke. Untuk mendapatkan space lebih banyak. Oh, tetap nggak cukup. Kata dia, error value itu dia bisa equals nil atau ada value-nya. Seperti contoh kayak gini, itu string conversion atau ini kayaknya ngubah dari string ke to i ya, integer mungkin ya. Ini apa ya, ASCII kah? Nggak tahu. Jadi dia kalau errornya itu ada, jadi ada sebuah masalah di sini, maka dia punya second return value-nya itu error ini ada isinya. Nah, jika ada isinya, ya kan, error tidak sama dengan nil, maka dia akan ngeprint errornya apa dan langsung return, dan programnya akan berhenti jalan.
Nah, ini format kayak gini kayaknya sering ya di aplikasi Go. If error tidak sama nil, bla bla bla. Ini gaya-gaya error handlernya kayak gini semua. A nil error denotes success. Jadi kalau errornya itu nil, jadi nggak ada value apa-apa, dia akan mengindikasikan bahwa dia sukses programnya. Dan sebaliknya, non-nil error denotes failure. Contohnya kayak gini ya. Dia kasih kita, coba kita pisahin dulu. Jadi dia punya struct my error. Terus dia kasih, jadi kalau sprint f ini dia punya return ya. Jadi dia akan mengembalikan string ya dari metode error ini. Oke, kalau terjadi error. Masalahnya ini run-nya ini langsung error ya. Return my error, jadi nggak ada conditional di sini. Oh iya, dia nggak expect apa-apa selain error. Bisa nggak sih ini return nil? Return nil. Bisa ya. Jadi kalau dia jalannya flawless, dia jalannya normal, dia bakalan errornya tuh kosong. Ini gopernya kita hide dulu. Itu tentang error. Sepertinya simple tapi nggak tahu nanti. Ini kalau kita run, dia akan mengembalikan time.now-nya itu pasti ya, karena kita menggunakan apa namanya? Go Playground ya. Maka dia waktunya itu akan merujuk ke jam 11 malam UTC tanggal 10 November 2009. Selalu seperti itu kalau kita pakai package time. Mungkin lanjut dulu ya. Aduh, langsung exercise. Copy your square root function from the earlier exercise and modify it to return an error value. Jadi kita kita kan sempat bikin function square root tapi manual gini ya, yang pakai integral gitu. Aduh, cuman ini kan udah ganti mesin bos, laptop saya rusak jadinya case-nya nggak ada. Jadi gimana ya, mau lanjut ini kelamaan nanti. Kita nanti nge-cheat aja ya. Nge-cheat boleh nggak ya? Nanti kita format import math, terus nanti di sininya math.sqrt x gitu ya. Boleh nggak sih? Coba run dulu. Nah, ini kan udah ada nih sebenarnya. Kalau dia error min 2 inputnya, dia returnnya not a number. Square should return a non-nil error value when given a negative number, as it doesn't support complex numbers. Oke, jadi nanti di sini ada conditional ya. If x kurang dari 0 gitu. 0 returnnya apa ya? Ini kan error ya. Cuman errornya ini apa gitu. Dia bilang create a new type. Oke, type error negatif ASCII. Astagfirullah, keyboardnya. Oke, kita lanjut. Dia suruh kita bikin square root float 64. Nah, terus dia punya metode namanya error negatif square root ya. Error string. Nah, returnnya ini apa? Returnnya harusnya string ya. Misalkan error. Dia kasih ini ya. Cannot square root negative number min 2. Oke, jadi ini dia harus
tambah E gini ya, itu float, coba gini, mismatch, jadi ini harus dikasih dia kasih not ya. Oke, jadi dia kan suruh kita bikin error sendiri kalau inputnya itu negatif, kayak gini. Tapi errornya ini isinya adalah harusnya nanti gini ya, error negatif square root. Ini apa ya? Seperti ini kan gini ya, X gitu kali. Jadi X-nya ini itu akan bertipe float, dan kalau dia punya error, ya kan, dia akan kembaliin ini gitu. Coba gini dulu. Nah nih, cuman kita harus kasih ini. Dia nyuruh kita bawa inputnya apa gitu. Ini dia nggak bisa. Oh pakai ini ya. Dia kasih ini ya, kasih ide bahwa ini harus dikasih sprint. Sprint F ini. Ini adalah kalau float itu apa ya? D kah? Integer ya kalau D. Kalau float itu apa ya? V aja lah ya. Terus ini, nah ini kata dia, a call to format sprint A inside the error method will send the program into an infinite loop. Kenapa infinite loop? Karena, why? Karena, jadi kalau E-nya itu adalah sebuah float dan dia error, nah kita coba aja ya. Kita coba aja. Dia infinite loop, gara-gara gini, dia kan error nih. Gara-gara E-nya itu nggak bisa di Nah, ini kan kalau kita pakai sprint F ya. Kalau kita sprint E ini. Dia itu ini tuh apa? Kan float ya. Kayaknya sprint ini dia nggak return nggak bisa terima E. Oh, sorry. Dia error gara-gara ini infinite loop ya. Enggak tuh. Min 2-nya nil. Soalnya ini E-nya itu kan dia inputnya integer, dia mintanya. Jadi ginilah, kenapa dia infinite loop? Gara-gara kalau ada sesuatu error terjadi, dia manggilnya error juga gitu. Jadi error manggil error, error manggil error gitu. Infinite loop. Mungkin ya. Cuman ini saya nggak tahu untuk bikin bahwa dia itu infinite loop. Supaya ini error ya, supaya ini F. Coba format print. Soalnya si sprint ini, si dalam package format ini, dia juga akan mencari yang error string ini gitu. Kan kita juga punya nih sama metodenya kan, dia manggil lagi sepertinya kayak gitu ya. Nah ini kita coba yang benernya dulu ya. Sprint F, dia bilang returnnya tuh harus kayak gini, cannot square root negative number. Nah min 2 nya itu kita ganti ya kan dengan E nya itu harus dikonversi dulu ke float 64 ini ya enggak sih, jedeng. Nah ini dia, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau dia X-nya itu kurang dari 0, maka dia harus return ya, karena dia harus float 64 ya. Maka ini kita isi 0 dan errornya itu kita tulis gitu kan. Kalau min 100. Oke, kalau misalkan ini sebuah angka
float. Dia masih terima ya, karena nih X-nya tadi kita pakai nge-cheat ini. Oke, itu tentang error handler pakai float ya. Apakah seperti itu harapannya? Min. Kalau dia 0 harusnya aman ya. Oke. Kalau errornya itu nil berarti dia aman gitu kan. Kita lanjutkan dulu tentang masih di interface. Di I/O package specifies di I/O reader interface. Dia bilang di dalam I/O reader itu juga ada interface namanya reader ini, which represent the read end of a stream of data. Dia baca data kan. Terus the Go standard library contains main implementation of this interface, including files, network connection, and compressor chipper, and others. Kita buka dulu ya. Dia bilang banyak package yang formatnya gini-gini nih. Dia suruh kita cari yang ada tulisannya read byte ya. Ya, jadi kalau dia punya interface itu reader ini, dia punya metode namanya read, dia baca byte, slice of byte ya tepatnya. Nah ini dia udah mulai kasih kita link keluar-luar gini tuh, pesan moralnya adalah bacalah dokumentasi dan jangan males gitu sih. The I/O reader interface has a read method. Nah, formatnya kayak gini. Function T, ini T itu bisa apa aja, tipe kita sendiri. Dia punya metode read, paramnya adalah slice of byte, dikasih nama B. Nah ini apa ya, kok ada N-nya ya? Oh, kita belajar tentang ini ya dulu, jadi kalau di dalam function atau metode itu dia punya variable N dan di return, maka returnnya itu langsung N sama R-nya ini. Itu nggak perlu return N, R lagi. Kayak gitu ya. Read populates the given byte slice with data and returns the number of bytes populated and an error value. The number of bytes. Number of bytes. Jadi apa ya, jumlah karakternya kah? Enggak ya. The number of bytes. Lengthnya dari si Hello Reader ini bukan sih? B min N per bytes. Nah, dia akan print N-nya itu adalah N-nya apa ya? N-nya itu lengthnya ya. N the number of bytes. Jadi Hello Reader ini harusnya returnnya N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. The example, mana tadi? Read populate given by it returns an IO end of file error when the stream ends. Jadi untuk dia pakai ini namanya apa ya? While true gitu ya. Forever katanya. Jadi dia akan ngeloop terus sampai ada break. Nah, jika errornya itu adalah end of file, jadi dia terus baca sampai B-nya itu berakhir. Maka dia ngebreak. The example code creates a strings reader and consumes its output 8 bytes at a time. Kita jalanin. N0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia baca per 8 ASCII ini ya. Oke, jadi satu ASCII kan 1 byte ya. 8 bit ya. Jadi per 8 karakter ya kan. Per 8 karakter itu dia nanti berhenti. Ya nggak sih? Jadi errornya itu value kalau ada error, tapi ini kan nggak ada error. B-nya itu value dari apa nih? B. Value dari B.
yaitu ASCII-nya. Jadi kalau ini berarti H besar, E, L, O, koma, ya kan, R, spasi ya, hello, koma, H, E, L, O, koma, spasi, lalu R besar. Nah, selanjutnya kayak gitu juga. Ini E, A, D, E, R, tanda seru itu berarti ini ya. 33 itu apa ya? 82 itu 3282. Kenapa dia 2, 3, 4, 5, 6? Oh, gini. Paham. Jadi kan dia ngisi ya per 8 byte tadi. Karena slice-nya itu yang awal itu, yang si B-nya ini kan dia belum berubah ya. Dia masih dapat 32 sama 82 ya kan. Karena ini udah habis nih, dia cuma dapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 7, yang indeks ke 6 dan 7 ini, itu dia pakai indeks yang lama. Jadi value-nya pasti sama nih. Begitu juga dengan ini, dia akan sama dengan yang di atasnya. Karena apa? Dia udah end of file. Kira-kira seperti itu reader. Kita lanjut dulu, exercise. Masya Allah. Implement a reader type that emits an infinite stream of the ASCII character A. Wait. Dia ada validasi my reader. My reader itu struct. Jadi kalau dia suruh kita apa sih ini? Ini kan kita suruh bikin metode namanya func r my reader. Ini kayaknya harus pointer ya. Pointer nggak sih? Coba. Ini katakanlah dia read B. Nah ini. Returnnya itu adalah length dari, ya kan, length dari B, terus errornya akan nil. Ini kalau nggak ada can I use my reader as IO reader, nggak boleh pakai pointer. Nah ini, nah kita tinggal bikin, kata dia, dia harus pastikan bahwa kalau inputnya semuanya tuh A, baru dia lanjut gitu ya, baru dia nggak error. Itu kan berarti if apa ya? Oh ini harus pakai loop ya. Gimana sih? For i 90 i kurang dari length dari B i plus plus. Nah, kita loop untuk semua panjang karakternya B ini. Jika B B ini B ke I itu harus A kan. Coba gini ya, if B I itu tidak sama dengan A besar ya, dia error kan. Return 0, errornya tapi apa ya? Oh, string dong. Cannot use string doesn't implement error, missing method error. Apa kita bikin error lagi ya? Atau sebenarnya ini gini ya, new ada kayak gini sih sebenarnya di index I is not A. Ini nggak boleh juga ya, error tidak punya new.
Apa ya errornya ya? Return error. Atau nil aja lah, coba. Nil. 0 bytes. Atau gini ya. I itu sama dengan A. Nah, ini dia. Jadi dia nggak usah ada error handlernya. Kita assign aja si B-nya ini untuk setiap I itu menjadi A. Gitu ya. Jadi supaya kita passing dia punya unitas ini kan. Dia punya validasi ini. Coba ini kita lihat readernya isinya apa ya. X to reader. Aduh, internetnya lemot juga ya. Oh, dia harus ada package-nya ya. Package dot ini enggak sih? Nah, ini. Nah, ini nama package-nya ini. Validate error. Nah, ini kalau kita lihat source code-nya ya, jadi kalau misalkan dia enggak A, ada yang enggak A, dia akan bilang bahwa kayak tadi tuh. Kalau kita kosongan gini, dia akan ngasih tahu bahwa di dalam B-nya itu dia enggak A. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Next, exercise lagi, root 13 reader ini. Apa ya root 13 ini? A common pattern is an IO reader that was another IO reader. Jadi di dalam IO reader itu kita bisa pakai IO reader lagi. Modifying the stream in some way. Contohnya, gzip new reader ini, dia fungsinya takes an IO reader, a stream of compressed data, and returns a pointer gzip reader that also implements. Jadi dia punya dua metode ya. Ya nggak sih? Takes an IO reader and returns gzip reader that also implements IO reader. Oke. Jadi gzip reader sama gzip new reader itu sama-sama implements IO reader. Bedanya yang satu a stream of compressed data, yang satunya lagi adalah a stream of decompressed data. Jadi di dalam salah satu metode ini dia mengubah ya, modifying the stream in some way kata dia. Implement a route 13 reader that implements IO reader and reads from an IO reader, modifying the stream by applying route 13-nya apa ya? Coba lihat. Oke. Rotate by 13. Oh. Oke. Kayaknya pernah dapat nih. Ini kayak algoritma untuk apa ya? Enkripsian ala-ala gitulah. Jadi A-nya tuh nanti jadi N, ya nggak sih? Dia kan punya encrypted message ini ya. A-nya itu jadi N, N-nya itu nanti juga jadi A, dan seterusnya. Kenapa dinamakan rotation 13? Karena dia nambah 13 ya. Jadi selisih 13 nih aslinya. Hello nih URYYB. Yang besar jadi besar, yang kecil jadi kecil gitu nggak sih? Ya kan? Oke, coba dulu. Substitution cheaper to all alphabetical character. Jadi di karakter lain selain itu, baik itu tanda seru ini atau spasi itu nggak dianggap ya. Ini apa ya? The route 13 reader type is provided for you. Make it an IO reader by implementing its read method. Oke, jadi di sini kita disuruh bikin read. Read-nya itu adalah apa ya? Sama kayak sebelumnya ya. Wait. Ini reader interface. Ya, sama kayak sebelumnya ya.
Jadi dia pintar ya. Dia memaksa kita untuk baca dokumentasi, karena kalau nggak kayak gitu kita nggak tahu metode ini tuh expect-nya tuh argumennya apa sama returnnya apa gitu. Nah, ini kita kopas aja. Kopas ke sini ya. Gini kan dia maunya gini ya. Jadi return-nya. Ah, ini kita udah belajar tentang ini apa ya? Short. Aduh, namanya apa? Intinya kalau kita kasih variabel di sini itu dia akan bisa pakai short return gini ya. Return n, r gini. Nah, itu langsung itu. Sama kayak kita pakai gini return doang. Nah, itu kalau kita pakai yang ada namanya gini, name return value atau apa gitu. Tapi kita nggak usah pakai ya, agak membingungkan juga, saya nggak terlalu terbiasa. Oke, jadi dia bilang route-nya ini adalah struct route 13 reader. Ini kayaknya harus ini ya, dia bilang modifying ya, berarti ini harus pointer ya nggak sih, ini harus pointer ini. Coba kita n, r ini ya, n, r sama dengan, kita nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai yang ada namanya ini ya, agak bingung saya. Ini adalah apa ya, n integer. Oh enggak, kita harus, kata dia, di dalam read-nya ini itu ada read lain, yaitu ioreader.read, ya kan? Berarti ini harusnya route.read. Salah. route.r.read. Yaitu paramnya adalah sama p juga. Nah, gini. Ya kan? Ini kalau kita kayak gini. Nah, kata dia itu sama kayak kita mengimplement ioreader read, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak melakukan, di sini tuh harusnya kita harus substitution cheaper nih ya. Modify the p. Ya kan? Nah, modify p-nya ini kita pakai loop ya. Coba kita pakai loop. Loopnya apa ya? For i sama dengan 0, i kurang dari len dari p-nya, ya kan? Terus i plus plus. Nah, cara yang gampangnya, atau jangan pakai loop ya, atau pakai gini aja bisa nggak ya? Kan kita udah punya ini ya, string ini. Anggaplah dia source. Ini gini. Targetnya adalah ini kan. Ini intinya itu nanti p ke i-nya itu akan berubah ke target ya. p.i. Jadi a-nya tuh nanti indeksnya sama kayak ini gitu. Cuman kok agak membingungkan juga ya. Atau kita harus pakai cara lain ya. Kondisional aja kayaknya ya. Jadi if, kita pakai cara lain aja. If itu kan kalau a dia jadi n, berarti dia ketambahan ya. Ketambahan if pi itu adalah lebih besar sama dengan a, gini ya. Or-nya di gue masih n ya, n. Coba p.i ini kurang dari sama dengan m. Coba 1 dulu lah ya. Maka pi-nya itu harus ditambah 13, ya kan? Supaya dia berubah menjadi n. Kalau dia a, kalau dia b jadi o, ya kan? Naik 13. Oh, yang huruf kecilnya belum ya? Atau ini coba kita run dulu, error nggak? Unexpected n.
Salah ya? Ini di Go gimana sih? N gini ya? Oke, sepertinya kita agak ini ya, menuju ke sesuatu ya. Karena ini L-nya udah dikonversi nih jadi Y, ya kan? Yang kita butuhkan lagi itu OR-nya OR gini ya, benar ya? OR, nah ini kita kopas saja. OR A kecil, jadi A kecil sampai M kecil itu akan jadi N kecil sampai Z kecil ya. Ya nggak sih? Ini harus dikasih kurung. Wah, ini if-nya panjang banget ini. Harus dibikin function sendiri. Atau kayak gini ya, boleh nggak sih Go? Syntax error, unexpected. Nggak boleh beda line ya. Oke, kita udah dapat ini yang salah satunya. Terus kalau kita bikin if di sini, enggak ya, harus else ya. Else if, nah ini sama aja sih. P.i-nya lebih dari N sampai Z ya. Dan N kecil sampai Z kecil. Nah ini kita kurangin ya. P-nya jadi turun ya, turun 13 selisihnya. Nah, ini harusnya benar ya. You crack the code. Thank you. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi format dulu dah. Nggak enak dibaca ya. Terlalu panjang ini if-nya. Oke, tapi kita selesaikan juga. Itu tentang rotation 13. Dan IO reader yang sangat lumayan bikin pusing juga. Lanjut ke image. Image itu juga sebuah interface kata dia. Package image defines the image interface. Isinya color model, bounce, add. Jadi ada 3 metode. Color model itu apa? Ini color.model. Berarti ada color ya di sini. Hah? Oh, nggak mesti ya, karena format colornya kita karena nggak panggil color, jadi kita nggak perlu import color. Itu udah di-handle sama tadi ya. Sebuah interface itu bisa di-define di another package dan kita bisa pakai dan implement dan bikin metodenya di lokal atau package main kita sendiri. Catatan, the rectangle return value of the bounce method is actually an image.rectangle as the declaration is inside package image. See the documentation for all the details. Kita suruh baca lagi ya. Oke, color model itu adalah color.model. Oh, ini kalau diklik menuju data type-nya ya, menuju type-nya ya. Ini dia bilang kalau kita klik, nah rectangle itu punya, rectangle itu cuma sekadar struct yang dia punya min sama max-nya. Dimana, ini nested gitu lagi ya. Poin itu adalah struct juga yang terdiri dari X dan Y, masing-masing integer. Oke. The color.color and color.model types are also interfaces, but we will ignore that by ini. Kita akan bisa abaikan by using the predefined implementation color RGBA and color RGBA model. These interfaces and types are specified by the image color package. Kita perlu import nggak ya? Dia punya mana sih? Color.image mana ya? Type. Color. Apa tadi namanya? Color.model, color.color. Color.color. Nah, ini color.color sebuah interface, ada RGBA-nya. Tapi nanti kita pakai apa tadi ya? Color.rgba. Oke. Ini kalau di run error. Kayak di sini ya. Kita tuh bisa define kayak gini ya. Func kan ini image-nya tadi apa? Image interface.
Jadi kita bikin func img image ini kan color model. Dia nggak ada paramnya, tapi returnnya harus color model. Ini dia return color dot, disuruhnya apa tadi? Color dot rgba ya, rgba boleh nggak sih? Undefined color image. Apa kita harus bikin ya interface-nya ya? Kenapa kita harus bikin? Berarti di package image ini nggak ada ini ya, nggak ada. Bentar. Image itu, iya kita harus bikin ya. Dan harus import dulu image. Color undefined rectangle. Wait. Kita kan udah download ini ya, kita udah import ya. Tapi kenapa dia masih minta sih? Kenapa? Package image define. Kayaknya dia nggak suruh kita bikin apa-apa ya di sini ya. Ya kan? Kita nggak suruh bikin apa-apa. Kita cuma disuruh nge-running aja nih kayaknya. Set. Jadi kita cuma disuruh memahami bahwa image interface itu dia punya 3 metode, color model, bounce, sama add ini. Dan masing-masingnya itu return ini juga masih di dalam package image-nya ya. Karena kita kan belum ada define-nya. Oke, itu tentang image. Nah, langsung exercise. Remember the picture generator you wrote earlier? Tentu saja tidak, karena mesinnya udah ganti, case-nya udah berubah. Ini coba run. Oh, udah ya. Oh, masih ada ya di sini ya. Oke. Let's write another one, but this time it will return an implementation of image.image instead of a slice of data. Oke. Karena kemarin itu kita pakainya tadi. Kita pakainya ini ya, slice of data ya. Ada X dan Y. Terus masing-masing diisi pakai kode RGB-nya 0 sampai 255. Define your own image type. Oke, struct ini. Implement the necessary methods. Yaitu adalah ini ya. Kita akan bikin semua metode ini yang dia suruh kayak gini ya. Terus apa lagi? And call pic show image. Ini kayaknya kita disuruh kreatif lagi ya kayak kemarin ya. Oke. Bounce return image rectangle like image rectangle 00 WH. Oke, jadi kita pasti di sini punya width dan height yang itu integer, ya kan? Iya nggak sih? Image itu punya width and height. Color model should return color RGBA model. Add should return a color the value V in the last picture generator correspond to color RGBA V. Wait, ini kan dia mintanya 255 ya. Kita anggap ini kalau byte doang. Ini harusnya apa ya? Ini apa ya? Di sini nih kita skip dulu. Kita bikin dulu ya. Function image img lah, image. Ini adalah ini sama kayak gini. It's agak ribet juga ya. Returnnya color.model, berarti ini color dot rgba. Tadi apa? Dia mintanya color RGBA model, coba ya. RGBA model. Nah, ini yang color model. Function punya ini juga sama, dia
rectangle-nya apa ya? Rectangle. Rectangle itu dia mintanya adalah bound should return image.rectangle. Ini kita butuh ya image image dot rect 0,0 w. Karena image-nya itu adalah struct, kita bisa panggil kayak gini image.w, ya kan? Ini kan dia image rectangle-nya itu bisa dibikin dari gini. Image.h itu untuk bounds-nya ya. Next-nya add. Add-nya itu function image juga add return-nya color.color. Nah, ini yang kita harus kreatif di sini ya. Color model should return color RGBA model. Udah. Add should return a color. Cara bikinnya color dot RGBA. Nah, ini kan red, green, blue-nya. Ini cobalah 1 1 2 5 5 5 5. Ini boleh nggak sih? Undefined color. Harus ini ya, import ya. Color image color undefined rectangle, berarti harus import image-nya juga. Undefined rectangle, mana rectangle? Ini dia kasih 18 rectangle. Bound should jadi gini ya, ini image slash rectangle gini kah? Is not and go root rectangle. Gimana caranya ya? Rectangle ini apa ya? Coba necessary method. Dia kan butuh rectangle, tapi rectangle-nya itu kita harus bikin struct sendiri kah? Karena kan kita udah import ini ya. Oh, gini. Image boleh nggak sih? Invalid format size 0,0. Oh, ini belum diisi ya. W,H misalnya 100,100. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita mirip kayak yang sebelumnya. Dia bilang picture generated URL earlier. Makanya dia suruh kita ingat-ingat lagi. Dulu kan kita pernah bikin tuh. Cuman ini bedanya pakai package image ya. Nah, package image-nya ini ada color add. Nah, di sini XY-nya ini kita mainin di sini berarti nanti colornya itu. Kalau ini 255 berarti dia red-nya gede. Ini. Oke, sama red sama blue tuh jadinya apa? Merah dan biru. Ini warna apa sih? Ungu ya? Merah biru. Ya udahlah. Yang penting bukan warna partai. Ini berarti color ya. Dia harus punya color X, Y. Coba ini X, Y. Cannot use X for untuk ini. Oh, harus dalam bentuk UIN8 kayak gini ya. Thread unsigned integer 8 bit.
Boleh nggak bos? Nah boleh ya. Kalau misalkan kita kali X gini, boleh nggak? Ya gitu-gitulah ya. Kita harus define ini juga nih. Y-nya Y pangkat 3 misalkan. Nah seperti inilah. Cuman kita mau bikin apa ya? No creativity. Coba min 100. X-nya akan naik, Y-nya juga naik misalkan. Berarti ini jangan blue. Atau ini blue ya. Oke. Berarti dia naik terus. X-nya apa ya? X-nya tuh coba X-nya itu adalah X plus. Oke, R-nya itu terpengaruh dari Y dan X. Kalau saya bikin seperti ini, harusnya dia jadinya inilah. Y-nya itu Y doang misalkan. Nah, gini kembang-kembang gini. X kali Y, yang ini Y dikali 2 misalkan. Boleh nggak? Ya, gitulah kreativitas ala-ala kadarnya tentang image ya. Oke, itu tentang interface image ya. Congratulations, akhirnya you finish this lesson. You can go back to the list of modules. Itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada komentar atau mungkin feedback bisa dimasukkan ke dalam kolom komentarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.